Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizar Lahilari. Selamat datang buat kamu. Ya, buat kamu yang sedang menonton video ini, selamat datang dan selamat bergabung di Rizar Lahilari, channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Nah, gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, kamu penuh dengan semangat untuk menyaksikan video kali ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rahasia cara membuat company profile untuk UMKM yang menarik, bagus, mudah, dan gratis via handphone teman-teman. Nah, apa sih manfaat company profile itu? Lalu susah kan dibuatnya? Dan apa saja data yang diperlukan? Kemudian isinya apa saja sih company profile ini? Nah, yuk kita cari tahu caranya. Di video ini akan saya jelaskan tipsnya, trik, dan tutorial UMKM-nya dalam membuat company profile. Oleh karena itu, tonton dan simak videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di-subscribe, like, serta di-share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Oleh karena itu, kita masuk dulu ke video pembukanya ya. Nah teman-teman, itu video pembuka dari Rizar Lahilari. Kita masuk ke pengantar terlebih dahulu teman-teman. Jadi banyak nih pebisnis yang belum mengerti apa itu company profile dan bagaimana pentingnya company profile dalam sebuah usaha. Nah, company profile ini merupakan informasi dasar sebuah perusahaan di mana informasi ini dikemas secara menarik agar dapat menarik perhatian pengguna, terutama yang nantinya diharapkan akan menjadi calon pelanggan. Nah ternyata nih, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang perlu company profile loh, namun para pelaku UMKM juga perlu company profile untuk meningkatkan kredibilitas usahanya, di mana company profile ini memungkinkan calon pelanggan untuk mengenal lebih dalam mengenai usaha kita ataupun produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi apa sih pengertiannya? Jadi company profile ini adalah profil perusahaan di mana secara terperinci menyangkut apa yang dijual dalam usaha, bagaimana usaha Anda berdiri atau didirikan, lalu apa nih visi dan misi dari usaha Anda, bagaimana sistem produksi dan mengapa usaha Anda harus melayani pelanggan. Nah, setiap pelaku UMKM ini sangat disarankan untuk memiliki company profile loh. Selain dapat menjadi media pemasaran yang baik, informasi yang ada pada company profile juga dapat digunakan untuk mengenalkan usaha yang sedang dikerjakan, di mana company profile ini harus bisa membuat pembeli menemukan alasan untuk bekerja sama atau membeli dan menggunakan produk usaha Anda. Nah, lalu fungsi apa saja? Yang pertama, fungsi dari company profile adalah sebagai alat pemasaran, di mana profil bisnis ini berisi banyak informasi, beberapa di antaranya seperti produk apa, layanannya gimana, serta detail harganya. Nah, di mana informasi tersebut ini selain memperkenalkan produk, bisa juga membuat audiens atau pelanggan kita tertarik untuk menggunakan produkmu, teman-teman. Apalagi nih kita tahu bahwa setiap hari ini ada puluhan iklan baru yang muncul. Nah, di mana membangun profil ini menjadi penegasan berulang tentang produk dan bisnismu yang kamu jual untuk pelanggan, sehingga mereka mau membeli produkmu, teman-teman. Nah, lalu fungsi yang kedua adalah sebagai alat publikasi, teman-teman, di mana hal ini amat penting sebagai langkah awal dalam bisnis yang baru dijalankan. Kamu tidak bisa langsung melakukan promosi tanpa memahami apa sih profil bisnismu. Lalu pada akhirnya semua promosi yang kamu lakukan ini bersumber dari profil bisnis. Sebagai alat publikasi nih, company profile ini tak hanya memperkenalkan tetapi juga membangun kepercayaan dan kesadaran konsumen akan hadirnya usaha dan produkmu saat ini, teman-teman. Jadi sebagai fungsi alat publikasi, teman-teman. Maka dari itu, ayo kita bikin company profile. Di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya, teman-teman, dan apa saja yang perlu dipersiapkan, teman-teman. Nah, lalu fungsi yang ketiga dari company profile adalah mempermudah izin usaha, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa setiap pelaku usaha ini pasti ingin bisnisnya memiliki legalitas hukum. Setidaknya misalkan bisnis ini bisa diakui sebagai UMKM atau CV atau bahkan sebuah PT, teman-teman. Dengan adanya legalitas hukum, bisnismu ini akan semakin dipercaya. Kamu juga nggak perlu khawatir jika ada yang mencuri ide bisnismu karena kamu bisa menggugatnya, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan legalitas usaha ini ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Salah satu di antaranya yaitu proposal yang berisi tentang company profile usahamu. Dokumen ini adalah berkas awal yang harus disiapkan saat pengajuan legalitas usaha.
Jadi teman-teman wajib punya nih teman-teman. Nah, lalu fungsi yang keempat adalah bisa juga untuk syarat mengajukan pinjaman teman-teman. Jadi setelah bisnismu nanti mendapatkan legalitas usaha, kamu akan lebih mudah mendapatkan pinjaman modal, di mana beberapa pinjaman modal ini seperti bank akan lebih mempercayai kredibilitas bisnis yang sudah mempunyai legalitas hukum. Nah, selain itu teman-teman, kamu juga bisa mendapatkan pinjaman modal yang lebih besar dibandingkan bisnis yang tidak memiliki legalitas utama teman-teman. Jadi seperti kamu ketahui bahwa modalnya sangatlah penting untuk menunjang operasional bisnis, apalagi pengembangan usaha kita yang sudah berjalan teman-teman. Jadi ayo teman-teman kita bikin company profile. Di sini akan saya jabarkan satu persatu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah mengesankan investor teman-teman. Jadi fungsinya ini company profile yang ditulis dengan rapi dan terstruktur ini bisa kamu berikan kepada calon investormu. Jika bisnismu memiliki prospek yang bagus, sangat mungkin nih para investor ini akan menanamkan modalnya di usahamu. Nah, mendapatkan pendanaan dari investor ini ada cara lain dalam pengembangan modal teman-teman. Jadi investor bisa datang langsung dari individu perorangan ataupun dari perusahaan lain. Dan bisnismu ini pasti akan cepat bertumbuh jika mampu mendapat dukungan dari investor teman-teman. Karena banyak sekali saat ini investor-investor yang ingin menambahkan dan memutar uangnya di bisnis-bisnis yang UMKM teman-teman. Nah, lalu jenisnya apa saja? Jadi pertama itu ada jenisnya itu adalah berbentuk website company profile teman-teman. Jadi dengan kemajuan dari internet dan teknologi ini membuat bisnismu dapat melampaui jarak dan menarget market bisnis yang lebih luas teman-teman. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan menciptakan jenis company profile yang dimuat dalam website, di mana dalam situs web ini profil perusahaan kamu bisa dituliskan di situs web. Kamu bisa membuat halaman baru tentang kami atau about us, dan saat ini kebanyakan perusahaan ini pasti memiliki halaman profil di situs webnya sendiri teman-teman. Selain hemat biaya cetak, nah situs web ini juga lebih mudah diakses dan bisa diubah kapan saja teman-teman. Lalu yang kedua jenisnya itu berupa company profile yang interaktif, di mana ini biasanya dilengkapi dengan suara, foto, video, dan animasi yang memberikan calon klien pengalaman menyenangkan selama mencari tahu tentang informasi dari profil perusahaan kita, di mana ini bisa berupa aplikasi atau berupa video teman-teman. Jika bosan dengan profil perusahaan dalam bentuk visual, kamu bisa membuat profil perusahaan dalam bentuk video teman-teman. Apalagi sekarang sudah banyak aplikasi untuk membuat company profile secara video teman-teman. Nanti akan saya kasih contohnya agar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya teman-teman. Jadi bisa juga dengan aplikasi atau dengan video. Nah teman-teman, akan saya berikan satu contoh company profile yang menggunakan video sebagai company profile-nya. Teman-teman bisa simak dan bisa lihat sebagai contoh buat ide teman-teman dalam membuat company profile berbentuk video. Yuk kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, itu video company profile untuk contoh teman-teman. Selanjutnya adalah jenis company profile cetak, di mana company profile ini paling umum digunakan karena terbilang mudah diciptakan dan mempermudah presentasi di depan klien. Nah di dalam company profile ini akan dimuat informasi terkait visi dan misi perusahaan serta aktivitas lengkap yang telah dilakukan perusahaan. Namun nih kekurangan jenis company profile ini adalah membutuhkan budget yang lebih mahal teman-teman. Nah jenisnya sendiri ada dua, ada berupa brosur atau leaflet dan juga ada berupa booklet teman-teman. Nah untuk brosur atau leaflet ini biasanya itu ketika perusahaan sedang mengikuti pameran teman-teman. Brosur ini lebih praktis dan lebih mudah untuk dibagikan kepada klien teman-teman. Nah selanjutnya apa saja sih isi di dalamnya? Jadi isi di dalam company profile ini pertama ada cover depan teman-teman, di mana bagian ini terdiri dari nama dan logo perusahaan atau usaha teman-teman. Selanjutnya terlihat sederhana namun keberadaan penting sebagai identitas awal perusahaan. Usahakan nih bikin cover depan yang semenarik mungkin teman-teman, di mana logo ini adalah elemen grafis yang berbentuk ideogram, simbol atau emblem atau icon atau tanda yang digunakan sebagai lambang sebuah brand teman-teman. Di bawah ini ada beberapa contoh dari
membeli logo teman-teman untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, kita juga wajib memiliki logo untuk usaha kita teman-teman. Sini saya akan berikan juga contoh teman-teman bagaimana cover itu seperti ini teman-teman. Jadi ini cover-cover yang mungkin teman-teman bisa ide buat tambahan teman-teman. Ketika nanti teman-teman ingin membuat company profile, saya berikan ide-idenya teman-teman. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat company profile menggunakan handphone teman-teman. Jadi teman-teman wajib simak dan nonton video sampai dengan selesai ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman jangan lupa mau di subscribe, like serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk teman-teman yang lainnya teman-teman. Jadi di sini banyak sekali jenis-jenisnya teman-teman, bisa berupa company profile yang GRI atau mungkin menggunakan aplikasi, bahkan kita bisa menggunakan jasa company profile juga bisa teman-teman. Nah, yang kedua isinya itu tentang visi perusahaan teman-teman. Jadi nih bahasa kerennya company profile itu adalah company overview teman-teman. Intinya adalah penyampaian visi perusahaan. Di bagian ini Anda perlu juga menyampaikan nilai-nilai utama dari perusahaan atau usaha yang Anda jalani. Penting juga nih untuk menjelaskan core business dan juga core value dari produk yang Anda hasilkan. Anda juga bisa tampilkan jajaran pimpinan UMKM Anda dan komitmen UKM Anda dalam menjaga kualitas produk dan keseimbangan lingkungan teman-teman. Nah, tentunya perusahaan baik ini memiliki tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Semua itu tertera dalam visi dan misi dari usaha yang kita jalani teman-teman. Nah, ini berikut adalah contoh visi dan misi yang mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman UMKM yang melihat video ini. Bagaimana kita membuat visi dan misi dari usaha kita teman-teman. Salah satu contoh nih, misalkan visinya menjadikan perusahaan jamu tradisional yang dikemas menjadi minuman segar dan sehat dalam bentuk minuman segar botol plastik dan jamu celup instan dengan bahan baku rempah asli Indonesia yang menguasai produk lokal baik global teman-teman. Jadi visi itu adalah jangkauan panjang teman-teman dari target usaha teman-teman. Nah, sedangkan misi ini adalah langkah-langkah kecilnya. Pertama, misalkan menjadi minuman sehat yang disukai pelanggan menggunakan bahan baku asli lokal teman-teman. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan usaha atau produk teman-teman ya. Nah, isi yang ketiga adalah berupa sejarah perusahaan teman-teman, di mana di sini Anda boleh juga menulisnya dengan history di desain company profile nanti. Di bagian ini tentunya berisi sejarah perjuangan perusahaan Anda teman-teman. Namun penting diperhatikan, jangan bertele-tele dalam menyampaikan sejarah perusahaan. Sampaikan bagian ini dengan sederhana dan menarik. Gunakan desain dengan timeline yang berisi tahun-tahun penting perusahaan Anda. Maksimalkan nih bagian ini untuk menunjukkan pengalaman perusahaan Anda, di mana Anda juga dapat memasukkan informasi kapan perusahaan mulai beroperasi, siapa saja, dan bagaimana latar belakangnya, serta jenis usahanya seperti apa teman-teman. Nah, ini berikut ada contoh sejarah perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman silakan bikin bagaimana usaha teman-teman itu dibuat teman-teman. Di sini contohnya nih, usaha yang bergerak di bidang jamu yang dikemas kekinian menjadi minuman segar, lahir tahun 2015 setelah usaha sebelumnya butik dan sebelumnya bangkrut karena kekurangan SDM. Usaha ini lahir secara tidak sengaja ketika mengangkat gula asam yang berasal dari Wonogiri dan dikembangkan di Jakarta teman-teman. Jadi silahkan teman-teman ceritakan secara singkat bagaimana sejarah usaha Anda terbentuk teman-teman, lokasinya di mana, kemudian bagaimana usaha ini awal mula terbentuk teman-teman. Nah, berikut juga akan saya kasih contoh bagaimana contoh susunan perusahaan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bikin dengan semenarik mungkin, boleh pakai foto nih seperti yang di kanan atau hanya tulisan saja, kotak-kotak tidak apa-apa teman-teman. Jadi pastikan di sini teman-teman sudah memiliki struktur organisasi agar lebih meyakinkan teman-teman ketika ada yang melihat tentang company profile dari usaha teman-teman. Misalkan ownernya siapa, kemudian ada wakil owner atau manajernya siapa, kemudian bagian-bagiannya, misalkan bagian marketing ada, bagian pembukuan atau bagian produksi teman-teman. Silakan teman-teman bikin dulu aja. Jadi biar teman-teman bisa membuat bagaimana membuat UMKM ini menjadi lebih maju teman-teman. Nah, selanjutnya isi yang keempat adalah berupa produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau usaha UMKM, di mana target pasar perusahaan ini akan fokus pada bagian ini karena bagian inilah yang ditawarkan dan dijual UMKM serta yang dicari oleh konsumen. Nah, silakan teman-teman jabarkan secara detail dan rinci mengenai jasa atau produk yang ditawarkan. Bila perlu teman-teman sertakan foto di mana target ini akan fokus pada bagian yang ditawarkan teman-teman. Jadi silakan teman-teman kembangkan bagaimana foto produk teman-teman, bagaimana jasa yang teman-teman tawarkan, agar ketika pelanggan melihat company profile langsung tahu, oh jualannya ini, oh produk ini, oh saya butuh ini, oh akan saya beli ini gitu. Nah, ini berikut contoh produk teman-teman. Jadi di sini ada misalkan produk yang pertama di Indonesia, susu coklat dengan bermacam varian saus colek. Kemudian produk Lindi Adijaya berupa es asam, kemudian ada kemasan dalam botol, bahkan sebelah ada ini tas teman-teman. Jadi silakan teman-teman ambil foto yang terbaik, kemudian teman-teman jadikan foto ini sebagai contoh produk teman-teman di bagian company profile teman-teman. Jadi orang itu jelas ketika melihat company profile kita, oh
jasa yang ditawarkan ini, oh produk yang ditawarkan ini teman-teman. Silahkan cantumkan harga juga jika teman-teman sudah ada harganya teman-teman. Nah selanjutnya isi yang kelima dari company profile itu adalah lokasi perusahaan dan juga kontak perusahaan teman-teman. Jadi pada bagian ini tentunya nih berisi alamat lengkap di mana lokasi usaha Anda. Utamakan memisahkan alamat kantor operasional dan lokasi produksi teman-teman, itu jika sudah ada. Usahakan juga agar mendesain lokasi perusahaan dengan jelas agar mudah terlihat oleh calon investor ataupun mitra kita teman-teman. Kemudian kontak perusahaan, di mana ini tentunya berisi kontak pimpinan atau karyawan UMKM yang dapat dihubungi untuk menindaklanjuti negosiasi ataupun akan membeli produk teman-teman. Pastikan nih mendesainnya juga mempertimbangkan tujuan penerima company profile UMKM. Jadi kita harus tahu juga gimana untuk kontak perusahaan teman-teman. Nah ini adalah contoh dari bagaimana lokasi usaha dari company profile teman-teman. Bisa tampilkan foto teman-teman, kemudian foto lagi produksi atau foto mitra-mitra, kemudian tampilkan juga misalkan alamat, nomor handphone, sosial media, kemudian di mana produksinya, kemudian bagaimana kegiatan produksi. Teman-teman silakan tampilkan apa yang menjadi kelebihan dari teman-teman dan bagaimana orang melihat dari company profile sebagai owner ataupun proses produksi yang teman-teman jalankan di usaha UMKM teman-teman. Jadi silakan teman-teman pikirkan dari sekarang apa saja yang akan mau teman-teman tampilkan dari video yang sudah saya tampilkan contohnya teman-teman. Nah selanjutnya ada tentang milestone atau istilah khusus adalah batu loncatan atau pencapaian perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa memasukkan nih momen-momen penting dari perusahaan Anda. Bisa juga ketika usaha Anda mulai besar, atau momen Anda mendapatkan rekanan dengan nilai yang tinggi, atau momen-momen lain yang membuat usaha Anda melesat teman-teman. Kemudian pencapaian ini berisi data real tentang penghargaan yang pernah Anda dapatkan. Bisa berupa prestasi, sertifikasi yang ada, testimoni, portofolio produk, atau peliputan media pada UMKM Anda teman-teman. Ini contohnya saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi teman bisa contoh, nah ini penghargaan yang sudah diterima, kemudian performanya seperti apa, kemudian bisa juga membuatkan bagaimana ini mengimplementasikan dalam produk UMKM Anda teman-teman. Jadi saya berharap semoga dengan saya menampilkan contoh-contoh ini teman-teman bisa mendapatkan ide, kemudian teman-teman catat apa saja yang ingin saya masukkan di dalam company profile-nya. Kemudian teman-teman mulai mempersiapkan jenis foto-foto yang teman-teman miliki di galeri HP. Kemudian teman-teman pisahkan, jadikan satu folder di galeri HP. Karena ketika nanti teman-teman sudah membuat, teman-teman tinggal upload datanya teman-teman. Jadi lebih mudah dan lebih gampang. Dan saya pasti teman-teman sudah banyak foto-foto sih. Nah, isi yang ketujuh adalah selanjutnya tentang dokumentasi perusahaan. Nah, di mana cara membuat company profile selanjutnya adalah dengan mencantumkan dokumentasi perusahaan. Di mana hal ini karena berkaitan dengan poin sebelumnya yaitu pengalaman perusahaan. Dokumentasi ini juga dibangun untuk membangun kepercayaan bagaimana pembaca atau pelanggan atau calon klien kita. Kamu bisa memperlihatkan dokumentasi dari aktivitas perusahaan seperti fasilitas perusahaan kamu, karyawan yang sedang bekerja, di mana agar semakin meyakinkan bahwa perusahaan ini menjalankan bisnis yang sudah dijelaskan di dalam company profile ini teman-teman. Bisa juga foto-foto endorse atau dengan pejabat atau orang penting teman-teman. Nah, berikut saya tampilkan contoh bagaimana dokumentasi perusahaan teman-teman. Nah, mulai dari perizinan, kemudian pelatihan yang diikuti, kemudian sertifikasi yang ada, kemudian foto-foto galeri produk, foto nih orang-orang endorse teman-teman, orang penting misalkan Pak Menteri, kemudian dari foto coach atau pengusaha-pengusaha sukses lainnya, pasti teman-teman punya foto-foto. Nah, manfaatkan foto-foto ini agar menjadi bagian dari dokumentasi perusahaan yang ada di dalam komponen profile yang ingin teman-teman bikin teman-teman. Karena itu teman-teman siapkan dari sekarang sambil menonton video ini, oh saya punya foto sama ini, oh saya punya foto sama ini. Nah, jadikan foto itu dalam satu galeri khusus teman-teman ya di handphone teman-teman. Nah, kemudian akan saya informasikan tips dan triknya teman-teman. Jadi ada beberapa tips yang perlu diperhatikan untuk membuat desain lebih informatif dan menarik teman-teman. Yang pertama adalah ketepatan informasi teman-teman. Informasi dimasukkan di dalam profil ini baik dalam bentuk cetak maupun online haruslah tepat dan sesuai teman-teman. Profil perlu dibuat selaras dengan visi, misi, dan citra UMKM yang ingin dibangun. Hal ini untuk dilakukan agar memproyeksikan pelanggan dan menancapkan citra perusahaan di benak masyarakat. Nah, UMKM juga harus menyatakan apa nih yang unik dari usahanya, baik produk ataupun layanannya dan kepada siapa akan dijual teman-teman. Nah, tips yang kedua adalah memasukkan elemen penting teman-teman, di mana company profile ini tidak dibuat begitu saja.
ada beberapa elemen penting yang perlu di dalamnya, seperti slogannya, logo UMKM-nya, visi misi, sejarah, dan juga produk atau jasa yang dijual, serta kontak informasi teman-teman yang sudah tadi saya tampilkan di video sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian di sini penyajian informasi juga dengan visual selalu akan bisa memberikan penilaian lebih, terutama foto-foto yang sesuai dengan fakta dari perusahaan yang disajikan dengan kualitas fotografi yang baik, ataupun teman-teman sudah memiliki foto yang ada teman-teman. Sajian visual ini akan lebih mudah dimengerti dan cepat diterima tampilannya teman-teman. Nah, selanjutnya tips yang ketiga adalah desain harus menarik teman-teman. Jadi selain memperhatikan aspek kepadatan informasi, tips yang tidak kalah penting adalah desain profil perusahaan yang dibuat semenarik mungkin teman-teman. Desain ini bisa membuat pembaca menjadi tertarik, dan tata letak informasi perusahaan juga bisa lebih rapi dan terstruktur jika didesain dengan digunakan yang tepat teman-teman. Tak hanya itu, dominasi latar belakang baik font atau layout perlu disesuaikan dengan visi, misi, ciri khas, dan nilai yang dipegang oleh UMKM teman-teman. Jadi desain ini akan terlihat lebih profesional teman-teman. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah memasukkan narasi secukupnya teman-teman. Jadi dalam pembuatan profil ini memang memerlukan narasi seperti sejarah perusahaan, tapi nih narasi yang dimasukkan itu harus secukupnya teman-teman. Buat narasi yang pendek namun padat. Misalnya untuk sejarah perusahaan, Anda bisa memasukkan tapak milestone yang bisa memotivasi pembaca tanpa kalimat yang bertele-tele. Yang perlu diterangkan lagi lebih banyak ialah produk yang dikelola oleh UMKM teman-teman. Beri foto yang menarik dan penjelasan singkat mengenai keunggulan produk. Nah, para bagian-bagian ini sangat penting untuk memberikan informasi secara detail mengenai produk UMKM yang teman-teman jual. Nah, tips yang selanjutnya adalah mencampurkan portofolio dan pencapaian teman-teman, di mana portofolio itu merupakan alat penting yang bisa digunakan untuk menarik minat pelanggan ataupun investor, di mana portofolio ini berupa sekumpulan hasil pekerjaan atau hasil karya yang sudah diselesaikan atau produk teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mencantumkan pencapaian apa saja yang sudah berhasil diraih selama berjalannya UMKM atau usaha teman-teman. Bisa juga mencantumkan testimoni yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu dari pembaca, yang nantinya testimoninya akan menjadi nilai plus dari merek atau brand UMKM teman-teman. Jadi silakan cantumkan portofolio, misalkan menang lomba ini, lomba itu, dapat hadiah ini, silakan cantumkan fotonya teman-teman. Nah, berikut aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat company profile. Ada yang pertama itu adalah Adobe Illustrator, di mana ini adalah perangkat lunak yang didesain terkemuka yang berpusat dari editor grafis vektor teman-teman, di mana di sini teman-teman bisa menggambar dan menggunakan fitur alat pembentuk vektor, menambahkan bentuk geometris, font, gambar, dan pengaturan tata letak, dan menyempurnakan desain untuk menciptakan sesuatu yang spektakuler teman-teman. Namun di Adobe ini menggunakan komputer teman-teman, dan juga butuh ilmu lebih teman-teman. Jadi ini hanya bagian pemberitahuan saja bahwa aplikasi ini bisa membuat company profile. Nah, aplikasi kedua yang selanjutnya adalah Adobe InDesign, di mana ini masih termasuk dalam keluarga perangkat lunak Adobe teman-teman, di mana ini Adobe InDesign ini terkenal untuk layout majalah dan surat kabar sejak tahun 1999, di mana perangkat ini sangat cocok untuk membuat company profile karena dapat menggunakan opsi customize layout yang disediakan teman-teman. Dan ini juga teman-teman harus menggunakan komputer teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin belajar tentang Adobe InDesign, silakan teman-teman cari informasi di YouTube channel lainnya teman-teman. Dan di sini saya hanya menerangkan aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk membuat company profile teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi yang ketiga adalah CorelDRAW teman-teman. Jadi sama seperti AL, di mana CorelDRAW ini juga memiliki banyak alat untuk membuat pekerjaan berbasis vektor dan menghasilkan hasil yang lebih profesional, di mana bagi seorang pemula mungkin menggunakan CorelDRAW ini cenderung lebih mudah karena tampilan kerjanya yang cukup user friendly, shortcut cukup mudah yang Anda hafal dan aplikasikan teman-teman. Namun di sini untuk CorelDRAW juga ini teman-teman harus menggunakan komputer teman-teman. Jadi ini hanya kita memberitahukan aplikasi saja menggunakan komputer teman-teman. Nanti akan dijelaskan menggunakan handphone seperti apa. Jadi tonton dan simak videonya sampai dengan selesai teman-teman ya. Nah, selanjutnya aplikasi keempat adalah Microsoft PowerPoint teman-teman. Jadi ini adalah program komputer untuk presentasi termasuk dalam paket aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya teman-teman. Di mana company profile yang dibuat dengan PowerPoint ini memungkinkan Anda menyampaikan presentasi yang berisi teks, icon, dan gambar, kemudian bagan, grafik, dan infografis teman-teman. Anda juga bisa memanfaatkan template yang udah ada untuk membuat tata letak dan gambar dan teks secara lebih mudah teman-teman. Jadi teman ini bisa menggunakan komputer juga untuk Microsoft PowerPoint ya teman-teman ya.
Nah, selanjutnya Microsoft Word teman-teman. Tentu kita sudah tidak asing lagi nih dengan aplikasi Microsoft Word, di mana perangkat lunak ini juga merupakan bagian dari Microsoft Office yang handal dalam pembuatan dokumen dan pengelolaan kata teman-teman. Jadi pada dasarnya aplikasi ini juga bisa nih untuk membuat company profile. Namun hanya saja kini tidak lagi direkomendasikan karena fleksibilitas yang kurang dan hasil kompro pun terkesan monoton teman-teman. Jadi ini aplikasi Microsoft Word juga ternyata bisa untuk membuat company profile teman-teman. Nah, kita lihat nih apa aplikasi yang kita bisa gunakan menggunakan handphone kita teman-teman, yaitu adalah aplikasi Canva teman-teman. Jadi aplikasi Canva ini hadir untuk menghilangkan kecemasan dari para desainer pemula untuk grafis yang indah. Canva ini merupakan tools desain online terpopuler yang memungkinkanmu membuat desain dari berbagai template, baik untuk postingan, logo, konten bisnis, kutipan lucu, ulasan pelanggan, atau bahkan proyek pribadi seperti undangan atau kartu ucapan teman-teman. Dimana Canva ini memiliki kemampuan untuk mendesain dari awal dan menggunakan template yang sudah ada juga bisa. Kemudian kemampuan untuk menambahkan teks dan gambar teman-teman, dan juga berbagai macam font dan gambar untuk dipilih. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan Canva di handphone kita teman-teman. Nah, teman-teman juga ternyata bisa menggunakan simulasi atau jasa company profile teman-teman, banyak sekali di Instagram ataupun di website teman-teman, dimana ini saya ambil salah satu contoh jasa pembuatan company profile teman-teman, di mana harganya itu 100.000 per lembar untuk perusahaan non UMKM atau harga 50 lembar untuk UMKM dengan menunjukkan bukti teman-teman. Jadi per lembar itu mana agak mahal 50.000. Maka dari itu kita bisa membuat sendiri dan akan saya informasikan bagaimana tutorialnya teman-teman. Di sini jasa ini bisa membuat company profile, membuat proposal bisnis, penulisan konten media sosial, penulisan deskripsi produk, pembuatan konten website atau penulisan copywriting teman-teman. Ada juga nih yang menawarkan harga mulai dari 450.000 teman-teman, di mana isinya penulisan company profile bahasa Indonesia maksimal 8 halaman, business to business atau business to consumer, desain profesional. Ada juga yang 750.000 rupiah dan ada juga yang 1 juta teman-teman. Jadi tergantung dari harga ini maka jasa yang ditawarkan pun akan berbeda teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa juga menggunakan jasa company profile teman-teman. Jika teman-teman nggak mau ribet, nggak mau susah, nah nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat aplikasi company profile menggunakan Canva. Yuk kita lihat videonya ya. Nah teman-teman, kita masuk ke Google Play Store teman-teman, silakan masuk buka handphone teman-teman, kemudian kita ketikkan kata Canva teman-teman. Nah aplikasi seperti ini kita teman bisa lihat bagaimana Canva itu bisa membuat desain apa saja, baik itu sosial media dan lainnya teman-teman. Nah kita mulai gratis desain dengan Canva ini teman. Jadi aplikasi ini aplikasi gratis teman-teman ya, dimana teman-teman nanti setelah download aplikasi Canva, teman-teman akan masuk ke login. Silakan login aja menggunakan Google, pilih Google teman-teman, atau teman-teman mau bikin akun baru silakan. Nah di sini tampilan Canva seperti ini teman-teman. Jadi banyak sekali desain-desain yang sudah ditawarkan teman-teman. Ada dokumen apa, presentasi, konten Instagram, kisah, presentasi, poster, logo, cerita Instagram, resume. Jadi di sini Canva ini benar-benar sudah menawarkan template-template yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah konten atau dalam membuat company profile. Ada sertifikat, ada menu, banner, dokumen. Jadi teman-teman sangat mudah sekali dan akan saya ajarkan bagaimana cara membuatnya teman-teman. Yuk kita simak teman-teman tutorialnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti di sini klik aja di bagian atas, ketik aja company profile teman-teman. Jadi kita bisa membuatnya dengan menggunakan template yang sudah ada agar lebih mudah teman-teman. Ketika kita ketik nih company profile, kemudian kita pilih, dan nanti di Canva ini akan memunculkan jenis-jenis template yang sudah disediakan teman-teman. Ada yang berbayar, ada yang gratis teman-teman. Nah teman silakan pilih yang gratis teman-teman. Kalau yang RP berbayar itu artinya teman-teman harus membayarnya. Nah kita coba yang gratis aja teman-teman, yang tidak ada bacaan RP berbayar. Nah ini jenisnya banyak sekali teman-teman, bisa dilihat ya. Teman-teman silakan pilih mau yang mana teman-teman lakukan untuk menjadi company profile dari usaha UMKM teman-teman. Saya contohkan satu yang gratis itu di bagian atas, kita klik template-nya. Nah, nanti di sini akan muncul teman-teman desain template dari yang sudah kita pilih teman-teman. Nah, setelah ini kita lihat nih company profile. Nah, kita bisa klik nih ada all service, ada about us, ada kontak. Kita bisa rubah teman-teman ini semua kata-kata yang ada di sini. Nah, kita klik saja teman-teman, nanti contoh di bagian ini ya. Kemudian kita klik, nah kita pilih sunting teman-teman di bagian bawah. Nah, kita rubah sunting, misalkan nomor HP kita berapa, 081, itu udah ada logonya. Teman-teman nanti bisa menambahkan juga elemen-elemen lainnya teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa rubah semua, bisa rubah warnanya, bisa rubah desainnya. Nah, ini template ini membantu kita untuk memudahkan teman-teman bagaimana
kita ada gambaran untuk membuat company profile menggunakan handphone kita secara gratis dan cepat teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti nanti bisa lebih mudah untuk menggunakan aplikasi Canva dalam membuat company profile dan juga membuat konten Instagram atau konten-konten yang lainnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman, ini bisa dicoba. Nah, teman bisa merubah juga untuk warna teman-teman. Jadi kita pilih saja nih, kita klik warnanya, nanti kita mau rubah warnanya seperti apa company profile kita. Sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual teman-teman. Jadi jadikan salah satu warna sebagai brand identitas dari usaha UMKM teman-teman. Dan kita juga bisa memasukkan nih bagaimana kita memasukkan unggahan gambar-gambar yang kita miliki di handphone teman-teman. Kita juga bisa menambahkan elemen-elemen, kemudian galeri kita. Nah di sini juga banyak sekali teman-teman. Teman-teman mau menambahkan elemen apa? Nah, saya contohkan nama elemen orang lagi rapat teman-teman. Nah kita bisa tambahkan, kita bisa geser-geser teman. Yuk kita coba download aplikasi Canva-nya. Teman-teman silahkan coba diklik-klik teman-teman. Nanti teman-teman pasti lebih paham karena benar-benar aplikasi Canva ini memudahkan kita sebagai pemula dalam membuat sebuah konten teman-teman yang bagus, menarik, dan juga yang pastinya gratis teman-teman. Nah, saya juga bisa memasukkan nih unggahan foto-foto saya berupa screenshot atau apanya. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa memasukkan foto-foto teman-teman buat testimoni, foto-foto produk ke dalam template yang sudah teman-teman pilih teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Ayo teman-teman coba untuk download aplikasi Canva-nya di galeri teman-teman. Kemudian teman-teman coba untuk membuatnya, untuk merubah sedikit demi sedikit agar teman-teman lebih paham bagaimana cara mengeditnya teman-teman. Saya katakan sangat mudah untuk aplikasi Canva ini teman-teman. Nah, kita bisa rubah nih gambarnya, kemudian jenis-jenisnya, unggahan. Kita bisa pilih file nih. Nanti di sini ada file-file yang sudah kita upload itu ada di sini tuh. Nah, kita bisa juga masukkan organisasi dari screenshot kita teman-teman. Jadi benar-benar ini saya katakan sangat mudah sekali teman-teman. Semoga dengan video saya ini saya berharap teman-teman UMKM mulai membuat company profile. Buatlah satu persatu teman-teman dari mulai bagian yang teman-teman tadi saya jelaskan di awal. Jadi karena kita satu-satu, nanti kita tinggal tuh. Nah, ini kita caranya ketika sudah membuat, kita klik unduh. Nanti di sini teman-teman silahkan pilih PNG atau PDF, silahkan kemudian klik unduh teman-teman. Jadi di sini cara untuk mendownloadnya. Nah, jika ingin, ini ada yang berbayar teman-teman. Kalau enggak kita pilih saja di titik 3, kemudian kita pilih unduh watermark gratis teman-teman. Ini akan kita download hasil desain yang tadi sudah kita buat teman-teman. Jadi ini adalah tutorial bagaimana cara membuat company profile menggunakan handphone Android yang mudah, cepat, dan gratis khusus untuk UMKM teman-teman. Ayo teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, silahkan dicoba ya. Kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan ketik di kolom komentar, akan saya jawab teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.